أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون. إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار. خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار. خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وأنزل لكم من الأنعام 8 أزواج يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. إنه عليم بذات الصدور. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله. قل تمتع بكفرك قليلا
innaka min ashabin nar. Amman huwa qanitun ana al-layli sajidan wa qa'iman yahzarul akhirata wa yarju rahmata rabbih. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Sadaqallahul azim. Terjemah surah Az-Zumar. Az-Zumar artinya rombongan-rombongan. Diturunkan pada periode Makkah atau Makkiyah. Surat ke-39 terdiri dari 75 ayat, terdapat dalam juz 23. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. 1. Kitab Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang Maha Mulia, Maha Bijaksana. 2. Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran, maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. 3. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik, dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada pendusta dan orang yang sangat ingkar. 4. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu Dia akan memilih apa yang Dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci Dia, Dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa. 5. Dia menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar. Dia memasukkan malam atas siang dan memasukkan siang atas malam dan menundukkan matahari dan bulan. Masing-masing berjalan menurut waktu yang ditentukan. Ingatlah, Dialah yang Maha Mulia, Maha Pengampun. Hadis seputar ayat 2. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, berislamlah. Dia berkata, saya merasa terpaksa. Beliau berkata, masuk Islamlah walau terpaksa, maka semoga Allah akan memberikan anugerah bagimu dengan niat baik dan keikhlasanmu. Hadis riwayat Ahmad. Ayat 4. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Dia telah membenarkan janjinya, memuliakan tentaranya. Dia sendiri yang mengalahkan pasukan Ahzab sehingga tiada yang tersisa setelah itu. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Ayat 5. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah yang Maha Mulia lagi Maha Agung berfirman, seorang anak Adam mencaci maki masa, padahal akulah masa, siang dan malam hari ada di tanganku. Hadis riwayat Muslim. 6. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam, kemudian darinya Dia jadikan pasangannya, dan Dia menurunkan 8 pasang hewan ternak untukmu. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu kejadian demi kejadian dalam 3 kegelapan. Maksudnya adalah 3 kegelapan itu ialah kegelapan dalam perut, kegelapan dalam rahim, dan kegelapan dalam selaput yang menutup anak dalam rahim. Yang berbuat demikian itu adalah Allah, Tuhan kamu, Tuhan yang memiliki kerajaan, tidak ada Tuhan selain Dia, maka mengapa kamu dapat dipalingkan? 7. Jika kamu kafir, ketahuilah, maka sesungguhnya Allah tidak memerlukanmu. Manusia diberi iman atau tidak, hal itu tidak merugikan Allah sedikit pun. Dan Dia tidak meridai kekafiran hamba-hambanya. Jika kamu bersyukur, Dia meridai kesyukuranmu itu. Seseorang yang berdosa tidak memikul dosa orang lain. Manusia beriman masing-masing memikul dosanya sendiri-sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu lah kembalimu lagi. Lalu Dia beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sungguh Dia Maha mengetahui apa yang tersimpan dalam dadamu.
8. Dan apabila manusia ditimpa bencana, dia memohon pertolongan kepada Tuhannya dengan kembali taat kepadanya. Tetapi apabila dia memberikan nikmat kepadanya, dia lupa akan bencana yang pernah dia berdoa kepada Allah sebelum itu. Dan diadakannya sekutu-sekutu bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekafiranmu itu untuk sementara waktu. Sungguh kamu termasuk penghuni neraka. 9. Apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. 10. Katakanlah Muhammad, wahai hamba-hambaku yang beriman, bertakwalah kepada Tuhanmu. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dunia ini akan memperoleh kebaikan, dan bumi Allah itu luas. Hanya orang-orang yang bersabar yang disempurnakan pahala mereka tanpa batas. Hadis seputar ayat 7-9. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjenguk seorang lelaki menjelang kematiannya. Beliau bertanya, "Bagaimana keadaanmu?" Lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah, aku mengharap Allah, tetapi aku juga takut akan dosa-dosaku." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah dua hal, yaitu harapan dan rasa takut berkumpul dalam jiwa seorang hamba pada keadaan seperti ini, kecuali Allah akan mengabulkan apa yang ia harapkan dan memberikan keamanan dari apa yang ia takutkan." Hadis riwayat Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Ayat 9. Dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya pada malam hari itu benar-benar ada saat di mana seseorang Muslim dapat menepatinya untuk memohon kepada Allah suatu kebaikan dunia dan akhirat. Niscaya Allah akan memberikannya atau mengabulkannya. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Asbabun nuzul ayat 9. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menegaskan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang rajin bangun malam untuk mendirikan salat malam dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Ayatnya adalah, apakah kamu orang musyrik yang lebih beruntung ataukah orang yang beribadah pada waktu malam dengan sujud dan berdiri karena takut pada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sebenarnya hanya orang yang berakal sehat yang dapat menerima pelajaran. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.